Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke lab praktikum kita. Dan kali ini kita akan belajar mengenai model yang baru lagi ya. Di lab 9 ini kita bakal belajar mengenai Error Correction Model atau ECM, dan juga membahas lagi mengenai co-integration atau kointegrasi yang udah teman-teman pelajari di lab-lab sebelumnya. Lab 9 ini juga merupakan lab yang paling terakhir ya teman-teman dari rangkaian materi praktikum time series. Jadi aku harap teman-teman masih semangat nih. Kita boleh masuk ke pengenalan konsep kointegrasi dulu. Kenapa bisa muncul istilah kointegrasi gitu ya. Jadi diawali dengan permasalahan penggunaan OLS. Regresi OLS itu mengharuskan kita punya variabel yang sudah stasioner gitu. Nah, ini tanpa kita apa-apain ya, tanpa kita ubah, tanpa kita lakukan differencing dan lain-lainnya, variabel kita itu udah stasioner di level. Sayangnya, kebanyakan data time series itu stasioner di turunan pertama, artinya di level dia tidak stasioner ya. Itu yang membuat kita susah memakai regresi OLS aja gitu. Kenapa tidak stasioner? Karena umumnya data time series itu punya tren. Trennya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Dan kalau misalnya kita pakai data yang tidak stasioner, kayak mengulang lagi di lab 1, nanti kalau kita modelkan dengan data yang tidak stasioner itu hasilnya akan spurious gitu kan. Hasil spurious artinya kita nggak bisa pakai hasil tersebut lah untuk menyimpulkan penelitian kita. Nah, proses stasioner di turunan pertama disebut dengan integrated of order 1. Kalau stasioner di level disebut dengan integrated of order 0. Kita lanjut ke sini, teman-teman bisa lihat ada persamaan. Mungkin kalian lihat persamaannya itu kayak, wow, persamaannya sederhana sekali dibandingkan dengan model-model sebelumnya ya, gitu. Ini adalah persamaan OLS menggunakan data time series. Jadi ada kondisi, ini kondisi yang ini ya, kalian perhatiin yang ini. Apabila YT dan XT sama-sama stasioner di tingkat level, ET harusnya juga stasioner di tingkat level gitu. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan OLS. Kita bisa mengestimasi parameter alfa dan betanya menggunakan OLS gitu kan. Tapi kalau misalnya YT dan XT sama-sama tidak stasioner di tingkat level, kayak tadi aku bilang, model menjadi spurious regression. Kita nggak bakal bisa pakai tuh ke nanti kalau misalnya kita memberikan kesimpulan gitu untuk penelitian kita. Mungkin untuk membantu teman-teman memahaminya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada dua variabel yang tidak stasioner, YT dan ZT. Trennya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi di balik perbedaan tren tersebut, ya YT dan ZT ini menunjukkan gejala spurious regression ya. Dan dibuat nih scatter plotnya di sini, YT terhadap ZT. Lalu ditemukan terdapat korelasi kuat antara YT dan ZT sebesar negatif 0,69. YT cenderung naik ketika ZT turun. Dan selain itu, grafik residunya itu menunjukkan bahwa residu itu tidak stasioner ya. Di sini residunya ternyata ada trennya gitu. Kenapa tiba-tiba kita ngelihat grafik residu? Sama ini kan kita nggak ngelihat grafik residu ya. Nah, ini kita boleh next ke slide berikutnya, akan dijelaskan. Kalau misalnya YT dan XT sama-sama stasioner di turunan pertama, artinya dia tidak stasioner di level ya. Dia tidak stasioner di level, tapi stasioner di turunan pertama. Dan ET stasioner di tingkat levelnya. Jadi ini tidak stasioner di tingkat level, ini tidak stasioner di tingkat level, tapi ini stasioner di tingkat level. Maka YT dan XT dinyatakan berkointegrasi atau ada hubungan jangka panjang. Untuk membantu teman-teman memahaminya, kita lihat grafik ini. Nah, jadi di sini jelasin kalau misalnya ini beda ya grafiknya sama yang tadi ya teman-teman. Di sini YT dan ZT itu bergerak beriringan, ya, seiring berjalannya waktu. Teman-teman udah belajar tuh di lab-lab sebelumnya. Kalau misalnya grafiknya bergerak beriringan, ada indikasi kointegrasi. Jadi keduanya ini memiliki tren yang sama, sehingga kombinasi linear YT dan ZT kombinasi linear ini ternyata stasioner gitu. Ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh residu yang sudah stasioner. Tapi kalau kita lihat di grafik yang sebelumnya nih, ini kan dia bergeraknya tidak beriringan ya. Ada yang tren positif, ada yang tren negatif. Jadinya residualnya itu tidak stasioner atau punya tren gitu. Nah, di sini teman-teman lihat, mereka bergerak beriringan, gitu kan. Walaupun datanya tidak stasioner ya, mereka bergerak beriringan, terus habis itu
residunya itu stasioner. Nah, jadi kalau kayak gini ada hubungan jangka panjang, dan sebenarnya kita nggak kalau misalnya kita balik lagi ke awal gitu ya, ketika kita nemu data kita tidak stasioner gitu, kita cepat-cepat memutuskan kalau oh iya ini harus diturunin nih ke turunan pertama gitu. Dan ternyata kalau di model multivariat di sini ada deep meaning gitu, ada sesuatu yang membuat mereka bergerak bersama gitu. Ternyata kombinasi linear antara keduanya itu stasioner. Di balik mereka yang tidak stasioner, data YT dan ZT itu tidak stasioner, ternyata kombinasi linear keduanya itu stasioner. Inilah yang menyebabkan adanya kointegrasi tersebut, dan model kita itu tidak lagi spurious, karena sebenarnya ada fenomena kointegrasi ini ya. Ada pengecualian lah istilahnya. Ini ada kalimat ya yang aku ambil dari buku Brooks. Kalian bisa lihat di halaman 374. Dan di sini dibilang kalau misalnya banyak dari waktu itu tidak stasioner tapi bergerak bersama. Jadi tadi ya kuncinya kalau bergerak bersama gitu kan. Dari waktu ke waktu katanya mereka itu terikat oleh beberapa hubungan dalam jangka panjang. Kointegrasi juga bisa dilihat sebagai fenomena jangka panjang atau equilibrium, karena ada kemungkinan variabel berkointegrasi menyimpang dari hubungan dalam jangka pendek, tapi mereka akan kembali dalam jangka panjang. Nah, ini sebenarnya poin yang ini itu pengantar ya teman-teman ke model yang sekarang, yaitu model ECM atau error correction model, di mana modelnya itu akan mengoreksi ketidakseimbangan di jangka pendek menuju ke keseimbangan jangka panjang yang lebih stabil. Nah, ini error correction model. Jadi ini sebenarnya yang udah tadi aku jelasin ya, teman-teman boleh baca bahwa ternyata ada hubungan kesetimbangan ya atau equilibrium jangka panjang antara kedua variabel tersebut. Nah, di jangka pendek tadi memungkinkan adanya ketidakseimbangan. Jadi kita bisa menggunakan model ECM. Ini persamaan ECM-nya ya. Jadi persamaan ECM itu kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, ada segitiga. Nah, segitiga ini sebenarnya difference operator, dan difference operator ini sebenarnya kalian meregresinya di turunan pertama sih gitu. Tapi di sini yang paling penting ada ECT-nya. ECT ini adalah error correction term. Error correction term itu tadi yang aku bilang bahwa ada sesuatu nih ya, ada besaran yang bisa mengoreksi ketidakseimbangan di jangka pendek menuju jangka panjang. Jadi sebenarnya persamaan model ECM itu yang ini, tapi kalau kita menggunakan model ECM itu ada dua teman-teman persamaannya, yaitu persamaan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini yang teman-teman lihat itu merupakan persamaan jangka pendek gitu. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya OLS tadi ya. Tapi OLS-nya itu kondisi di mana si variabel kita YT dan ZT itu YT dan XT ya kalau di sini ya, YT dan XT itu dia tidak stasioner di level, tapi ET-nya atau residualnya itu stasioner di level. Maka kita mau bisa menggunakan model ECM, dan ketika kita pakai model ECM keluarlah si persamaan ini, di mana ada koefisien seperti biasa gitu ya, koefisien dari variabelnya, variabel independennya, dan di sini ada tambahan lagi yaitu ECT. Nah, tadi ya ECT itu pengoreksi. Oke. Kalau kita mau menggunakan ECM gitu ya, sebenarnya banyak metodenya ya teman-teman. Di sini teman-teman dikenalin hal baru lagi, metodenya maksudnya. Uji kointegrasi menggunakan residual based approach, karena dari tadi kan kita bahas residual gitu ya, residual yang stasioner gitu. Jadi kita cek nih stasionaritas dari residualnya. Cuma yang beda adalah kita nggak bisa pakai nilai kritis yang ada dalam uji DF atau ADF ya. Kita nggak bisa tuh pakai nilai kritis yang udah di-provide sama augmented Dickey-Fuller biasa gitu ya. Dan dari situ kita nggak bakal bisa memutuskan gitu apakah sebenarnya residu kita ini sudah stasioner dan memberikan kita informasi bahwa ternyata ada kointegrasi gitu. Tapi nilai kritis yang dipakai itu adalah nilai kritis yang dikembangkan oleh Engelgranger tahun 1987, sehingga uji ini disebut dengan uji kointegrasi Engelgranger. Nah, teman-teman kan kemarin belajar mengenai Johansson Cointegration Test ya.
sekarang teman-teman diajarkan uji kointegrasi angle Granger. Nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa lanjutin ke model ECM. Kalau tadi misalnya Johansson, teman-teman bisa lanjutin ke model VECM gitu ya. Sebenarnya metode kointegrasi ini gak hanya Johansson, gak hanya angle Granger ya, tapi sebenarnya ada satu lagi. Cuma yang satu lagi itu ada di model ARDL ya. Model ARDL biasanya disebut dengan bound testing co-integration gitu, cuma kita nggak akan belajar. Di sini ada tahapannya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cari tahu gitu ya, atau mau menggunakan, pada akhirnya nanti akan menggunakan model ECM, disebutnya angle Granger two-step method ya. Step pertama itu terdiri dari 2. Pastikan kalau semua variabel itu memiliki derajat stasionitas di turunan pertama. Pastiin itu dulu. Ya, teman-teman nggak bisa tuh pakai data yang udah stasioner di level ya, terus kalian manipulasi untuk stasioner di turunan pertama gitu ya. Itu nggak bakal bisa dipakai. Kalau misalnya kayak gitu, artinya mereka punya derajat stasionitas yang berbeda gitu. Dan itu nggak bisa dilanjut ke model ECM. Jadi, pastiin semua variabel memiliki derajat stasionitas di turunan pertama ya, sama semuanya. Lalu lakukan estimasi model jangka panjang menggunakan OLS. Simpan residu dan uji apakah residu stasioner. Jadi kalau tadi ya yang aku jelasin, kita pakai OLS tapi residunya ternyata stasioner, nah ini nggak menjadi spurious lagi. Kita bisa tambahkan modelnya menjadi model ECM. Jadi makanya di step 2 ini lakukan estimasi jangka pendek ECM untuk memperoleh ECT-nya nanti, dan lakukan uji diagnostik yang terakhir. Uji diagnostik ini sebenarnya uji hetero, uji autocall, uji normalitas, gitu-gitu ya. Pasti teman-teman udah pernah belajar lah. Ada hipotesisnya, jadi hipotesis H0-nya dan HA-nya. H0 tidak terdapat kointegrasi, HA terdapat kointegrasi. Lalu kriterianya testat kurang daripada critical value 5%. Aku taruh 5% di sini karena biasanya memang pakai 5% ya. Sebenarnya teman-teman kalau dalam penelitian bisa aja pakai 5, 1, 5, 10 gitu ya untuk mengidentifikasi atau untuk menyimpulkan. Nah, kalau misalnya testat kurang dari critical value, HO tidak dapat ditolak. Kalau testat lebih daripada critical value, HO ditolak. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa kalau menyimpulkan hasil dari ujinya itu ya, nilai testat dan critical value-nya itu dianggap sebagai nilai absolut. Jadi tidak ada negatif ya. Tidak ada nilai negatif di sini. Kalau misalnya ada nilai negatif, teman-teman ubah jadi positif gitu. Cuma dihapus aja sebenarnya negatifnya. Menganggap bahwa variabel tersebut adalah positif. Gitu. Atau nilai absolut. Nah, di sini ada contohnya biar teman-teman kegambar. Jadi di sini kan teman-teman lihat semua nilainya itu negatif ya. Tapi ini nggak akan kita baca sebagai nilai yang negatif. Kita baca ini sebagai nilai absolut, semuanya positif gitu. Nah, di sini nilai testatnya lebih besar daripada critical value-nya, di mana 4290 lebih besar daripada 3,836. Maka H0 ditolak ya. Kalau kalian ingat lagi di sini, testat lebih daripada critical value, H0-nya dapat ditolak gitu ya. Kita bisa menerima HA. Dan maka ada indikasi kointegrasi ya gitu ya. Kita bisa katakan di kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi antar variabel. Nah, di sini ada contoh hasil estimasi jangka panjang, dan juga aku akan jelaskan bagaimana kita menginterpretasikan ya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan regresi OLS biasa. Inilah yang disebut regresi atau estimasi jangka panjangnya. Ya, teman-teman bisa lihat berapa koefisiennya gitu kan, korelasinya seperti apa, apakah positif, apakah negatif gitu. Lalu kalian bisa lihat p-value-nya juga. Teman-teman juga bisa lihat beberapa hal di sini ya, kayak number of observation, f-test-nya gitu kan, r-square-nya, terus habis itu adjusted r-square-nya. Nah, ini ternyata r-square-nya dan adjusted r-square-nya ternyata sama ya. Bisa variabel independennya bisa menjelaskan 99% gitu ya variabel dependennya. Sisanya ada di variabel-variabel di luar model gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya aku pribadi prefer menggunakan adjusted r-square. Kalau teman-teman ingat dulu waktu di ETRIC, kalian pernah kan diajarin kalau r-square itu dia nggak bisa turun nilainya kalau kita menambahkan variabel baru. Tapi adjusted r-square itu bisa turun nilainya.
kalau misalnya ada variabel yang tidak signifikan. Jadi aku pribadi prefer kalau misalnya menjelaskan R-square itu melalui adjusted R-square, karena lebih baik lah gitu. Dia bisa menurun kalau misalnya ada variabel yang tidak signifikan, jadi kita bisa buang sebenarnya variabel tersebut gitu. Nah, di sini variabel dependennya adalah income ya, learn income. Dan variabel independennya itu ada investment, ada konsum. Nah, teman-teman cukup menjelaskan itu sama seperti kalian menjelaskan di model OLS saja gitu. X-nya berpengaruh seperti apa? Kalau di sini misalnya investasi ternyata berpengaruh positif dan signifikan gitu ya. Positif dan signifikan terhadap Y, terhadap income. Apabila terjadi peningkatan pada investment, ya log investment, logaritma natural investment, sebesar satu satuan, kalau misalnya logaritma itu kan kita pakai 1% gitu ya, sebesar 1%, maka akan meningkatkan si income ini rata-rata sebesar 0,05% di jangka, apa nih, kalau misalnya yang ini tuh jangka pendek, jangka panjang ya, jangka panjang. Ini LS biasa, itu jangka panjang. Nah, kalau jangka pendeknya gimana, Kak? Ya cukup kalian jelasin seperti biasa, koefisiennya, p-value-nya kayak gimana, menunjukkan signifikansinya gitu kan. Terus kalian tinggal tambahin aja di jangka pendek gitu. Lalu estimasi jangka pendek itu seperti apa? Seperti ini ya, teman-teman. Ini kalian lihat ya, yang ini kalian interpretasikan seperti biasa kayak di slide sebelumnya. Tapi di sini ada yang perlu kalian interpretasikan juga nih, si ECT-nya atau error correction term-nya. Cara menginterpretasikannya kayak gimana? Cara menginterpretasikannya kayak gini. Koefisien dari ECT Temin 1 itu negatif 0,22. Dan dia itu bernilai negatif dan signifikan. Jadi ini mengharuskan kita menemukan koefisien dari ECT-nya itu negatif dan signifikan ya, teman-teman. Inilah yang mengoreksi ke ketidakseimbangan di jangka pendek menuju jangka panjang. Nah, ini juga menegaskan bahwa kalau seperti ini ya, ini menegaskan bahwa adanya kointegrasi di model kita gitu ya. Ada kointegrasi. Dan ECT ini menunjukkan bahwa penyimpangan jangka pendek dalam pendapatan dikoreksi sebesar 22,2% per kuartalnya menuju keseimbangan jangka panjang yang stabil ya. Jadi sebenarnya ini nanti akan mengoreksi dan teman-teman bisa kasih tahu kalau ternyata dikoreksi sebesar berapa per, misalnya kalian pakai annual berarti year gitu ya, per tahun. Kalau di sini aku pakai data kuartalan, jadi sekitar 22,2% tuh dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjangnya, 22% per kuartalnya ya, menuju keseimbangan jangka panjang yang stabil. Nah, mungkin segitu aja teman-teman materi untuk lab ini ya. Aku harap teman-teman mengerti. Kalau misalnya teman-teman belum memahami, kalian boleh tanyain sama TA masing-masing kelas ya. Di mana aja teman-teman belum memahaminya. Nanti semoga teman-teman bisa dikasih penjelasan yang lebih sederhana dari apa yang aku jelasin di presentasi atau materi yang sekarang ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman semuanya, semangat untuk praktikumnya dan sehat selalu.